Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita tetap istiqomah pada sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Insya Allah hari ini kita akan mereview buku, di mana buku ini adalah buku yang sangat fenomenal, yakni dengan judul Syama'il Muhammad, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari eh, Imam At-Tirmizi. Kemudian untuk penerbitnya adalah Ummul Qura. Dan ini buku yang saya pegang adalah buku cetakan terbaru, ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan review eh, setiap hari, insya Allah, terkait dengan pembahasan setiap bab. Nah, hari ini insya Allah kita akan langsung saja mereview buku yang pertama, yakni kita sedikit mengupas terkait dengan eh, sedikit informasi tentang buku ini, ya. Langsung saja. Buku ini cetakan yang ke berapa nih? 1 Februari 2016, ya. Dimana kalau di slide ini ataupun di PDF ini, PT yang menerbitkan adalah PT Aqua Media Profetica, ya. Dan daftar isi, ya, ada sekitar banyak sekali, ya, beberapa bab tentang Nabi Muhammad SAW, baik itu fisiknya, ya, terkait dengan tanda-tanda kenabiannya, rambutnya, cara bersisir, dan sampailah nanti di akhir tentang bab sholat tatawu di rumah. Nah, itu dan juga bab mimpi bertemu Rasulullah, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita coba cuplik sedikit. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah SAW secara lebih dekat dan agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara jika terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yang pertama adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 16 dan 21 dan Muslim 43. Kemudian disampaikan juga, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga saya lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Kemudian dikuatkan lagi oleh sabda eh, firman Allah Subhanahu wa taala, nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Al-Ahzab ayat ke-6. Kemudian Ibnu Qayyim mengaruh komentar, ini adalah dalil bahwa barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah SAW lebih utama daripada dirinya sendiri, maka dia bukan termasuk orang yang beriman. Nah, oke. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau begitu aku mencintai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tak bisa beramal seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit pengantar dari penulis. Dan ini adalah eh, sebuah karya yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmidzi radhiyallahu anhu rahimakumullah, ya. Baik, kita akan mereview langsung, ya, bab yang pertama, yakni bab fisik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Roja Kutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. eh, Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja berarti, ya. Tidak putih sekali kulitnya, berarti putihnya standar. Juga tidak kecoklatan, ya. Rambutnya ikal, ya. Ikal itu bergelombang, tidak terlalu keriting. Nah, berarti tidak terlalu keriting tapi ikal, dan tidak pula lurus kaku. Mungkin kalau pernah mendengarkan bonding, ya, lurus. Nah, tidak seperti itu, tapi ikal.
Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai Rasulullah SAW pada usia 40 tahun ya. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada usia 60 tahun ya, sebenarnya 63 ya. Pada kepala dan jenggotnya, jadi rambutnya dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau dinamakan uban ya. Jadi ubannya tidak tidak banyak, tidak sampai 20. Seperti itu Rasulullah SAW ya. Lanjut, Humaid bin Mas'adah Al-Basri bercerita kepada kami, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas radhiyallahu anhu bin Malik ya. Ia berkata Rasulullah SAW memiliki postur sedang, tidak terlampau tinggi ya, dan tidak juga pendek. Fisiknya bagus, rambut beliau tidak keriting dan tidak juga lurus. Warna kulitnya kecoklatan, tidak terlampau coklat dan tidak terlampau putih. Tadi ya. Dan jika berjalan, beliau berjalan tegak. Oke. Nah, ini gambar Mekah hari ini ya. Alhamdulillah atas izin Allah sudah ditunaikan ibadah haji oleh seluruh kaum muslimin di Makkah ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan insya Allah kita semua akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji dan umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan. Di dalam buku ini ya, kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW berada di kota Mekah ya. Insya Allah kita semua akan berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi, bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dan dari Ibu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur tubuh sedang, bahunya bidang, berambut lebat, sampai cuping telinganya maksudnya, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan daripada beliau. Masya Allah ya. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Alhamdulillah. Kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun berterlalu tinggi. Ini adalah gambar jenggot Rasulullah ya. Wallahu alam ya secara keabsahannya yang pasti kita meyakini bahwasanya kalau dalam riwayat tadi jenggotnya tidak sampai 20 ya yang berwarna putih. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Abu Nuaim bercerita kepada kami. Al-Mas'udi bercerita kepada kami. Dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membunjur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat seorang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Kemudian Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad-sanad yang serupa dan makna yang sama. Kemudian Ahmad bin Abdah Ad-Dobi Al-Basri, Ali bin Hujr, dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain, yakni Ibnu Abi Halimah, bercerita kepada kami, adapun maknanya sama, mereka berkata Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdullah, Maula Ghufrah, ia berkata Ibrahim dan bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Ali pernah menyifati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting
bergulung dan tidak lurus kaku, melainkan ikal bergelombang, badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan, mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik, kuat tulang bahu dan pundaknya. Tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut, telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yakni tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengan beliau pasti akan mencintainya. Orang yang baik, orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, "Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya." Kemudian Abu Isa rahimahullah, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata ketika menafsirkan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kurang terlihat jelas ya, tapi kita ada bukunya. Yang pertama ya, Al-Mumaghatu, jangkung. Saya mendengar seorang Arab Badui berkata, Tamaghota fi nusyabatihi, yakni sangat tinggi. Kemudian yang kedua, al-mutaraddid, satu sama lain saling dekat karena sangat pendek. Kemudian al-qatatu, sangat keriting atau keribu. Wa ar-rajil, ialah orang yang rambutnya bergelombang atau sedang sedikit berombak. Kemudian al-mutaham, gemuk, banyak dagingnya. Kemudian al-mukalsam, berwajah bulat. Lanjut, al-musyrab, orang yang berkulit putih kemerah-merahan. Kemudian al-ad'aj, warna kornea matanya sangatlah hitam. Kemudian al-ahdab, orang yang bulu matanya panjang atau lentik ya. Kemudian al-katadu, kuat kedua pundak dan bahunya. Kemudian al-masrubah, bulu halus seperti batang membujur di dada sampai ke pusar. Kemudian Asyas asyasnu, jari-jari yang tebal dari kedua telapak tangan dan kaki. Kemudian at-takallu, berjalan dengan penuh kekuatan. Kemudian as-sabab, tempat yang menurun seperti engkau mengatakan in hadarna fi sabubin wa sababin. Kami berjalan di daerah yang menurun. Nah, kemudian jalil musyashi, yang dimaksud adalah ujung tulang bahu. Kemudian al-isyrah, as-suhbah atau pergaulan, al-ashir, as-sahib atau teman, dan terakhir al-badihah, al-mufajja'ah, secara tiba-tiba dikatakan badahtu bi amrin, yakni faja'tuhu, aku melakukan sesuatu kepadanya secara tiba-tiba. Baik, itu saya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kita cukupkan bab pertama, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf apabila kata salah, pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.